dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan saudara-saudariku, teman-teman sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah masuki hari ke-24 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh ikhtiar amalan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di episode yang lalu kita telah mengetahui bahwa kita sebagai manusia disebut dengan 5 isyarat dalam Al-Quran. 1 telah kita uraikan, kita akan masuki sekarang pada kata yang kedua yaitu tentang al-ins. Al-ins. Sering Anda temukan kalimat ins dalam Al-Quran. Namun menariknya diterjemahkan dengan kalimat yang sama. Manusia, bashar, manusia. Ins, manusia. Nas, manusia. Jika terjemahannya serupa, kenapa katanya berbeda? Jika Anda temukan kata ins, menariknya seringkali disandingkan dengan kata jin. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Di ayat berbeda. Dua kata ini sering disandingkan karena maknanya secara langsung menampilkan makna yang berlawanan. Jin dalam bahasa Arab itu makna lawannya ins. Jin punya 2 sampai 3 arti, ins punya 2 sampai 3 arti. Jin itu secara bahasa pertama berarti sesuatu yang tersembunyi. Ins sesuatu yang tampak. Jin disebut dengan jin. Kenapa disebut dengan jin? Karena jin fitrahnya tersembunyi, tidak ada jin yang tampak. Bahkan setiap dalam bahasa Arab kata yang memiliki jim dengan nun itu bermakna tersembunyi, tidak tampak. Janin. Ada jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena tak nampak dalam pandangan kita. Ibu yang mengandung ada janin di dalamnya karena belum tampak. Jannah, surga. Kenapa disebut jannah? Karena belum tampak saat itu dia. Jin kenapa disebut jin? Karena tercipta dia dalam fitrah yang tersembunyi. Jin tak nampak dalam pandangan. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin punya masalah. Ya. Karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Ingat, sebaliknya manusia. Manusia itu sifatnya tampak. Tidak ada yang tersembunyi. Sama ketika terlahir. Kemudian suaranya keluar. Bayinya tampak. Dalam hidup pun tampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi. Itu berarti manusia sama dengan. Bukan saya yang menyampaikan. Bukan sama dengan jin. Sama dengan sedang memiliki persoalan dalam hidupnya. Karena dia sedang keluar dari fitrahnya. 2, jin itu sifatnya kasar. Manusia lembut. Dan tidak pernah ditemukan jin yang lembut. Ada manusia kemasukan jin, tidak ada yang jadi lembut. Maaf Ustaz, saya ingin ikut pengajian. Mohon izin, sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak kata-katanya meracau, atau tindakannya mengacau. Manusia itu lembut, beda. Saking lembutnya Masya Allah, coba lihat bayi-bayi baru lahir. Saking lembutnya sebelum dia bicara, semua orang merasakan kelembutannya. Gak peduli siapa ibundanya. Lahir dari perempuan yang belum beriman, anaknya bahkan bisa digendong oleh laki-laki yang beriman. Ih lucunya, lembutnya, gendong, belum mandi dicium-cium. Silahkan, saking lembutnya. Lantas kenapa kemudian setelah dewasa bisa kasar? Kenapa kata-katanya kasar? Kenapa lisannya bisa kasar? Kenapa pandangannya bisa begitu tajam? Padahal dia makhluk lembut. Karena itu ketika Quran berbicara, Quran mengatakan pertahankan kelembutan itu. Perhatikan kalimatnya di Quran surah ke-49 misalnya. Ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, kalau masih merasa punya iman, lisanmu jangan tajam, jangan saling mencela. Karena lisan kita itu lisan yang lembut. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah, jangan berprasangka buruk karena kita ini makhluk lembut. Jadi kalau ada manusia senang memukul, maka ada yang salah dengan tipikal kemanusiaannya. Cukup jadi manusia walaupun dia belum beriman, maka dia lembut. Karena itulah penting kita sadari, kita renungkan di akhir-akhir Ramadan ini, apakah benar kita manusia selama hidup ini? Atau jangan-jangan kita tertukar. Kita wujudnya manusia, tapi karakternya dan sifatnya adalah jin.
Maka dari itu perhatikan diri kita dengan baik, jangan sampai ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan kita. Semoga Allah memuliakan kita renungkan kembali, belajar dari Al-Quran untuk menjadi makhluk yang mulia. Cukuplah menjadi manusia yang beriman kepada Allah, yang imannya mendorong kita untuk berlaku lembut dan baik dalam kehidupan. Paham insya Allah? Baik. Ada yang mau bertanya barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya bila kita foto di tempat umum? Bukan kita, mungkin Anda ya? Kami, kita tanpa sengaja memotret teman yang tidak mengumbar auratnya atau tidak berhijab, terus kita mengupload di media sosial, Ustadz. Kalau enggak, bila minta tolong kepada public figure atau pengguna media sosial untuk mempromosikan barang atau jasa kita, apa hukumnya Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Baik. Allah baik. Semoga Allah muliakan Anda dan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah senangi. Ini agak menarik ya, tidak sengaja moto tapi diupload. Menarik ya? Tidak sengaja moto tapi dipromosikan. Pertama kita foto, di foto itu tak sengaja gitu kan. Kemudian masuk objek tertentu yang kemudian terbuka auratnya. Atau hal-hal yang dilarang. Hapus foto itu. Hapus. Jangan biarkan aibnya terbuka. Sayangi saudari kita itu atau saudara kita itu. Jangan biarkan aibnya terbuka keluar. Bahkan di hukum fotografi sebetulnya tidak boleh kita mengupload sesuatu atau menampakkan tanpa seizin objek yang difotonya. Dalam hal tertentu. Nah kemudian itu yang pertama hapus. Dan Anda ambil lagi objek yang baru. Ya tanpa ada yang lainnya. Ya berikan yang baik-baik. Itu satu. Yang kedua, boleh nggak saya misalnya menyewa jasa seorang untuk memoto sedangkan dia misalnya maaf terbuka aurat atau yang lain sebagainya. Kalau Anda bisa mencari yang auratnya tertutup, kenapa cari yang terbuka? Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan. Ya, ada yang lain silakan. Ustadz, tadi kan manusia itu sifatnya lembut tadi ya Ustadz ya, fitrahnya. Tapi kalau misal karakter gimana Ustadz ya? Maksudnya ada beberapa kan kita karakternya itu ada yang keras, ada yang mungkin contohnya seperti Umar mungkin Ustadz. Baik. Bagaimana karakter Umar yang keras gitu, cuman apakah karakter itu harus diubah Ustadz? Jadi kita harus berusaha untuk jadi lembut. Baik. Itu gimana Ustadz? Bagus pertanyaannya. Teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, sifat itu bawaan diri. Karakter itu pengaruh lingkungan. Ya, sifat itu bawaan diri. Allah tetapkan pada kita sifat-sifat baik. Jujur itu sifat. Sabar itu sifat. Lembut itu sifat. Tapi persoalannya kemudian Anda tinggal di lingkungan yang mengarahkan sifat itu pada karakter-karakter tertentu. Makanya seringkali ada ungkapan Anda tinggal dengan orang yang berprofesi di minyak wangi misalnya. Dia bekerja di bidang parfum, maka Anda akan kena wanginya. Anda tinggal di lingkungan pandai besi, maka Anda akan kena baunya. Ya, kena kemudian bagian-bagian tertentunya. Demikianlah Anda tinggal di lingkungan yang lembut, yang halus. Kata-kata Anda akan lembut, halus. Anda bergaul dengan orang soleh, dengan ulama, dengan orang-orang baik, Anda akan jadi baik. Anda bergaul dengan orang kasar, kata-katanya kasar, kalimat-kalimatnya tidak baik, maka akan terbawa, kosakata pun akan kasar. Bahkan anak-anak itu yang paling bahaya, makanya kan Nabi menitipkan, coba lihat anak-anak tempatkan di lingkungan yang baik, sehingga dia tumbuh dengan saleh. Umar pernah tumbuh di lingkungan yang kurang baik, jahiliyah, kasar sekali. Kemudian pertarungannya kuat sekali dan senang dengan hal-hal yang keras sifatnya. Bertarung, berpacu, gulat. Bahkan kebiasaannya sebelum masuk Islam itu naik ke Jabal Qubais. Sekarang yang ada istana raja di atasnya. Naik ke situ, nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya, ayo ketemuan di Bukit A. Sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Ya, kalau antum ada pada saat itu, peluang hidup tipis. Ya, Umar. Tapi saat masuk Islam, apa yang terjadi? Mendapatkan lingkungan baru dengan penuh kelembutan. Kasih sayang, kelembutan Nabi, kasih sayang Nabi, orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang tawadhu, maka itu merubah seketika. Sifat-sifat kasarnya dirubah ke dalam ketegasan. Kasar itu tak penting, tegas itu harus. Itu poinnya. Ya, saya kira itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang mau tanya lagi? Ibu-ibu barangkali, akhwat. Kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan. Oh ada, baik silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, wanita itu kan lembut. Bagaimana cara mengekspresikan bahwa ia itu sedang marah?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Baik. Bagus. Laki-laki, perempuan, lembut. Tapi perempuan punya kekhususan dalam kelembutannya. Sekarang persoalannya Ustadz, kalau ingin mengekspresikan kemarahan, bagaimana menjaga kelembutan itu? Karena tidak ditemukan orang yang marah yang lembut. Tapi jarang. Jarang sekali. Baik, pertama, tempatkan marah di tempat yang dibenarkan oleh Allah. Ada marah yang terlarang, ada marah yang dibenarkan. Marah yang terlarang, marah karena mengekspresikan nafsu. Itu yang tidak boleh. Makanya Nabi melarang kalau sedang marah, coba tahan, duduk dulu. Duduk. Jangan banyak berdiri. Kalau masih belum mampu, berbaring sejenak. Supaya lebih rileks. Kalau belum mampu, berwudu kata Nabi. Karena setan diciptakan dari api, yang bisa memadamkan api itu air. Nah, kalau Anda mau marah, maka arahkan pada arah-arah yang positif sesuai dengan apa yang diisyaratkan. Dan kelembutan itu bisa nampak lewat ketegasan pada marahnya. Wajar kok ekspresi berubah. Nabi itu orang paling lembut. Ya, saudariku, Nabi paling lembut. Tapi kata Ibnu Abbas di Al-Bukhari hadis 3220, Nabi itu juga manusia paling lembut, tapi kalau marah wajahnya memerah. Jadi biasa saja kalau karakter berubah, marah, tapi arahkan pada kelembutan. Baik teman-teman sekalian, kita simpulkan ins adalah sifat kelembutan bagi manusia. Ins adalah sifat yang nyata di mana kita hadir tanpa masalah. Ins adalah sifat harmoni di mana kita bisa bergaul dengan ekspresi-ekspresi kebaikan. Maka tampillah sebagai manusia yang baik, tampillah dengan bahasa yang lembut, tampillah dengan sifat-sifat mulia, karena itulah ciri khas kemanusiaan kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat lebih baik sebagai manusia, dan semoga hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Khaffif hisabana yaumil qiyamati bi insiyatina ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang baik. Ringankan hisab kami di hari kiamat dengan sifat-sifat kemanusiaan kami ya Allah. Dengan kelembutan kami, dengan sifat harmoni kami, dengan sifat-sifat baik yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk menjaga semua kemuliaan yang telah Kau titipkan. Jauhkan kami dari sifat khianat yang mengkhianati segala titipan kemuliaan yang telah Engkau berikan. Allahumma tubna ilaika min kulli sayyi'at. Ya Allah, kami bertobat kepadamu dari segala sifat buruk yang mungkin pernah kami lakukan dalam sifat-sifat kami. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertobat dengan benar. Kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Fataqabbal minna taubatana, maka Tuhan terima taubat kami ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ghafirudz dzunub. Kami menyadari Engkau adalah pengampun segala dosa. Wa tarafna ya Allah bidzunubinal wasi'ah. Dan kami mengakui dosa kami begitu luas, begitu banyak kami kerjakan. Walakinnana taqadna rahmatika awsa'. Namun kami menyadari dan kami memahami bahwa rahmat-Mu lebih luas dibandingkan murka-Mu. Maka mohon anugerahkan rahmat-Mu dan jauhkan kami dari murka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.